izin, saya dan teman saya ingin memperjelaskan tentang sistem ekonomi liberal. Perkenalkan dulu, nama saya Rila Panisti dari Akuntansi 3. Nama saya Mutia Febriani. Nama saya Atina Disa Putra. Nama saya Livia Bekti Pertiwi. Saya Sekar Purnama Duryana. Oke, di sini kita pertama akan menjelaskan apa itu ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam sebuah tatanan negara, tentu akan banyak sekali kebijakan yang diterapkan supaya bisa membuat negara tersebut maju ataupun berkembang. Salah satu cara yang kita harus lakukan adalah suatu negara dalam memajukan perekonomiannya adalah dengan menerapkan sistem kebijakan ekonomi tertentu. Oke, dilanjut teman-teman saya. Apa itu sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang di dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Umumnya masyarakat di suatu negara yang menganut sistem ekonomi liberal memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selain sistem ekonomi ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi pasar bebas dan juga sistem ekonomi laissez-faire. Setiap negara memiliki hukum ekonomi yang mengaturnya masing-masing. Untuk mempelajari hukum ekonomi yang ada di Indonesia, Graves dapat membaca buku hukum ekonomi di Indonesia. Ciri-ciri ekonomi liberal. 1. Harga akan dibentuk pasar bebas seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sistem ekonomi liberal mengatur sistem ekonomi pasar bebas. Harga akan dibentuk atau ditentukan di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. 2. Adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi liberal sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha. Sistem ini merupakan tempat yang cocok bagi para pengusaha untuk berusaha dan bersaing dalam satu bidang usaha atau yang lainnya. Di dalam sebuah pasar itu akan ada satu ataupun dua bisnis yang bergerak di bidang yang sama, sehingga nantinya akan terjadi persaingan antar pedagang. 3. Campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengintervensi urusan perekonomian bisnis yang sedang berjalan. Sebab semua keputusan ekonomi ada di tangan masing-masing memiliki usaha. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat ikut campur untuk mengubah apapun. 4. Bebas mempunyai alat produksi sendiri. Dalam mendukung kegiatan usaha, para pemilik usaha tentu akan membentukkan alat produksi yang sesuai. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang masyarakat yang mempunyai alat produksi sendiri yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan laba. Semua perilaku ekonomi atau pemilik usaha bebas melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang apa saja asalkan memiliki orientasi pada laba atau keuntungan. Laba merupakan keuntungan yang diperoleh seorang memiliki usaha yang mereka tentuin. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Semua sistem ekonomi pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, suatu negara mau menerapkan sistem ekonomi tersebut. Nah, beberapa negara sengaja menerapkan sistem ekonomi liberal karena ada beberapa hal yang menguntungkan di dalamnya. Di bawah ini adalah kelebihan sistem ekonomi liberal yang dapat dinikmati suatu negara yang menerapkannya. 1. Produksi barang akan didasarkan pada kebutuhan pasar. Para pelaku usaha tidak akan membuat produk jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Produk telah beredar di pasaran tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. 2. Hadirnya produk-produk berkualitas. Dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat, maka akan
produsen lain dan mempunyai nilai tambah yang lebih berkualitas dibanding dengan produk lain. Contoh sistem ekonomi liberal. 1. Pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi. Menurut sejarahnya, sistem ekonomi liberal sangat menekan campur tangan pemerintah. Alasannya, negara seringkali berperan sebagai wadah untuk menampung kepentingan bisnis yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Kedua, sumber produksi akan dikuasai oleh pihak swasta. Karena dalam sistem ekonomi ini, pihak pemerintah tidak memiliki peran yang cukup penting. Maka yang terjadi adalah sumber produksi akan bebas dikuasai oleh pihak swasta. 3. Masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi liberal, kebebasan adalah yang paling di ujung tinggi, maka dari itu masyarakat mempunyai kebebasan dalam melaksanakan perdagangan, baik usaha individu maupun perusahaan berbadan hukum untuk harus berpikir secara kreatif dan inovatif. 4. Efisiensi produksi yang tinggi. Dengan adanya persaingan yang tinggi di dalam masyarakat membuat efisiensi produktivitas menjadi semakin tinggi juga. Hal ini bertujuan agar tidak ketinggalan dengan individu atau badan usaha lainnya. 5. Hak kepemilikan pribadi diakui. Dengan tidak adanya campur tangan pemerintah, maka hak kepemilikan pribadi diakui kembali. Dampak negatif sistem ekonomi liberal bagi negara. Secara umum, sistem ekonomi liberal sangat berkaitan dengan politik multilateral. Hal tersebut terjadi melalui kartel-kartel pengelolaan sistem perdagangan, misalnya Bank Dunia. Sistem ekonomi liberal sangat terbalik dengan sistem ekonomi sosialis, environmentalis, dan proteksionis. Sistem ekonomi ini secara tidak langsung bertolak belakang dengan ketiga sistem ekonomi tadi. Pengaruh sistem ekonomi liberal untuk negara Indonesia. Kenapa Indonesia mendapatkan pengaruh dari sistem ekonomi liberal? Padahal negara kita tidak menerapkan sistem ekonomi tersebut. Nah, sebuah propaganda yang dibuat oleh Thatcher dan Reagan sudah mencapai momentumnya, di mana beberapa negara seperti Prancis, Jerman, serta pemimpin negara yang lainnya banyak yang menerapkan ekonomi ini. Pengaruh sistem ekonomi liberal untuk negara Indonesia. Demikian penjelasan mengenai sistem ekonomi liberal beserta ciri-ciri kelebihan, kekurangan, serta dampaknya terhadap suatu negara yang menerapkannya. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Aku, Ya, silakan. apa ciri-ciri sistem ekonomi liberal? Ya, Mas. Iya. 1, oke, saya jawab ya. Iya. Nomor 1 itu harga akan dibentuk di pasar bebas. Yang kedua, banyak berdasar untuk berusaha dan bersaing. 3, campur tangan pihak pemerintah saat terbatas. 4, bebas mempunyai alat produksi sendiri. 5, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba. Baik, sudah terjawab. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Apa tujuan sistem ekonomi liberal? Tujuan dari sistem ekonomi liberal bertujuan untuk mengembangkan atau memberikan kebebasan terhadap pelaku usaha dalam bersaing secara bebas dan berinovasi secara bebas. Saya ada pertanyaan. Di negara mana saja yang menggunakan sistem ekonomi liberal? Baik, boleh saya jawab. Sebenarnya ada 43, tapi saya hanya beberapa yang menyebutkannya, yaitu ada Portugal, Spanyol, terus Italia, Ukraina, dan masih banyak lagi yang lainnya yang saya tidak ketahui. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih dan terima kasih semua atas pengertiannya telah menunggu kami presentasi. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.